Indonesia kembali dipanaskan oleh satu kalimat yang meledak seperti granat politik. Presiden Prabowo Subianto mengaku tahu siapa pihak yang membayar demonstrasi. Tapi masalahnya, nama itu tak pernah disebut. Tidak ada bukti yang dibuka. Tidak ada aktor yang ditelanjangi ke publik. Dan kini Mahfud MD langsung menantang balik. Kalau memang tahu, buka saja siapa yang bayar. Pernyataan itu bukan sekadar kritik biasa. Ini tamparan terbuka di tengah kecurigaan publik yang makin liar. Di satu sisi, pemerintah bicara soal demo bayaran. Di sisi lain, mahasiswa merasa sedang dicap murahan. Pertanyaannya sekarang sederhana. Siapa sebenarnya yang sedang memainkan demokrasi jalanan di negeri ini? Panggung politik nasional kembali gaduh. Bukan karena pemilu, bukan karena reshuffle, tapi karena satu isu yang sangat sensitif. Tuduhan bahwa aksi demonstrasi digerakkan oleh uang. Presiden Prabowo Subianto dalam pidatonya di Gorontalo melontarkan pernyataan yang langsung menyulut kontroversi. Ia mengaku mengetahui siapa pihak yang membayar demonstrasi. Bahkan Prabowo menyinggung adanya peserta aksi yang tidak memahami substansi demonstrasi yang mereka ikuti. Ada yang disebut hanya datang karena dibayar Rp200.000. Kalimat itu meledak, bukan hanya karena keras, tapi karena tuduhan seperti ini menyentuh jantung demokrasi. Sebab sejak reformasi, demonstrasi mahasiswa selalu dianggap sebagai simbol perlawanan rakyat terhadap kekuasaan. Dan ketika gerakan itu dituding bisa dibeli, maka publik mulai bertanya, apakah suara mahasiswa hari ini benar-benar murni, atau justru sudah menjadi alat permainan elite? Namun di tengah kegaduhan itu, Mahfud MD muncul dengan respons yang tajam dan langsung menusuk inti persoalan. Ex-Menko Polhukam itu meminta Prabowo tidak sekadar melempar tuduhan. Menurut Mahfud, kalau memang ada dalang, kalau memang ada uang yang mengalir, maka negara harus berani membuka semuanya secara terang-terangan. Karena menurutnya, tuduhan tanpa bukti justru berbahaya. Mahfud menegaskan, ketika mahasiswa mengkritik pemerintah, mereka menyebut jelas apa yang dipersoalkan. Mereka bicara soal kebijakan, mereka menyebut program, mereka menunjuk dugaan korupsi, bahkan mereka menyebut institusi yang dianggap bermasalah. Artinya, kritik mahasiswa punya objek yang jelas. Sementara tuduhan demo dibayar masih menggantung di udara tanpa arah. Dan disitulah Mahfud mempertanyakan, kalau memang ada aktor besar di balik demonstrasi, kenapa tidak dibuka saja? Isu demo bayaran sebenarnya bukan cerita baru di Indonesia. Hampir setiap gelombang protes besar selalu dibayangi tuduhan serupa. Dari era Orde Baru, era reformasi, hingga hari ini, narasi masa bayaran selalu muncul untuk meredam legitimasi gerakan jalanan. Tetapi masalahnya, tuduhan seperti ini punya dampak sangat besar. Begitu publik percaya bahwa demonstrasi hanyalah proyek transaksi uang, maka seluruh suara kritik otomatis dianggap tidak tulus. Mahasiswa dianggap hanya alat, aktivis dicurigai sebagai broker politik, dan gerakan rakyat perlahan kehilangan moralitasnya di mata publik. Inilah yang membuat pernyataan Prabowo menjadi sangat sensitif. Karena ucapan seorang presiden bukan ucapan warung kopi. Kalimat itu punya bobot politik, punya dampak psikologis, punya konsekuensi sosial. Apalagi situasi ekonomi masyarakat sedang tidak baik-baik saja. Harga kebutuhan naik, lapangan kerja sulit, anak muda frustrasi. Kepercayaan terhadap elit politik juga sedang rapuh. Maka ketika muncul demonstrasi, publik sebenarnya sedang melihat akumulasi kemarahan. Namun ketika aksi itu dituding sebagai gerakan bayaran, arah diskusi langsung berubah. Bukan lagi membahas kritik rakyat, tapi malah sibuk mempertanyakan ketulusan demonstran. Dan disinilah Mahfud tampaknya melihat bahaya besar. Karena bila negara mulai mudah melabeli demonstrasi sebagai aksi bayaran tanpa pembuktian yang jelas, maka demokrasi bisa berubah menjadi ruang curiga permanen. Menariknya, Mahfud tidak sepenuhnya menolak kemungkinan adanya mahasiswa yang dibayar. Justru disinilah narasi menjadi semakin realistis. Mahfud mengakui, sejak dulu memang selalu ada kelompok kecil mahasiswa yang bermain dua kaki. Ada yang menjadi aktivis, tapi sekaligus menjadi informan. Ada yang turun aksi, tapi diam-diam punya koneksi dengan kekuasaan. Mahfud bahkan mengaku pernah mengalami langsung fenomena itu saat masih menjadi mahasiswa. Menurutnya, dulu ada mahasiswa yang ternyata juga bekerja sebagai intel. Setelah Orde Baru runtuh, hubungan mereka kembali cair dan sebagian mengaku memang dibayar untuk memainkan peran tertentu. Pengakuan Mahfud ini penting, karena ia sedang mengatakan bahwa infiltrasi gerakan mahasiswa bukan teori konspirasi. Itu pernah terjadi, dan mungkin masih terjadi sampai sekarang. Bedanya, metode zaman sekarang lebih modern.
Kalau dulu memakai intel, hari ini muncul buzzer, muncul operasi opini, muncul pembelahan organisasi mahasiswa, muncul kelompok tandingan. Dan ketika uang masuk ke ruang gerakan, idealisme mulai dipertaruhkan. Inilah bagian paling menyedihkan dalam demokrasi modern. Ketika aktivisme tidak lagi sepenuhnya lahir dari nurani, tetapi mulai bercampur dengan sponsor politik. Api kontroversi makin membesar setelah muncul pengakuan mahasiswa Universitas Bung Karno yang disebut menerima uang 20 juta rupiah terkait aksi demonstrasi. Nominal ini langsung memicu kemarahan publik, karena bagi masyarakat biasa 20 juta bukan angka kecil. Dan ketika angka sebesar itu dikaitkan dengan gerakan mahasiswa, publik langsung curiga. Siapa yang bermain? Siapa yang membiayai? Dan untuk tujuan apa? Mahfud menyebut kasus itu sangat menyedihkan, karena mahasiswa seharusnya menjadi kelompok moral, menjadi suara idealisme, menjadi pengontrol kekuasaan. Namun ketika sebagian kecil mahasiswa masuk ke pusaran transaksi politik, maka citra seluruh gerakan ikut tercoreng. Tetapi Mahfud juga memberi garis tegas. Kelompok seperti itu hanyalah arus kecil. Artinya jangan semua mahasiswa digeneralisasi. Jangan semua aksi dianggap pesanan. Karena jika semua demonstrasi dianggap bayaran, maka pemerintah bisa dengan mudah menolak kritik rakyat tanpa perlu menjawab substansi masalahnya. Dan itu sangat berbahaya. Yang sedang terjadi hari ini sebenarnya bukan cuma perang pernyataan antara Prabowo dan Mahfud. Ini adalah pertarungan narasi. Satu pihak mencoba membangun opini bahwa ada kekuatan tertentu yang memainkan demonstrasi. Sementara pihak lain menuntut transparansi agar tuduhan itu tidak berubah menjadi propaganda politik. Dan publik sekarang berada di tengah kebingungan. Karena sampai hari ini, tidak ada nama yang dibuka. Tidak ada bukti transaksi yang dipaparkan. Tidak ada jaringan yang dijelaskan. Akibatnya, tuduhan itu malah berkembang liar. Media sosial mulai penuh spekulasi. Kelompok politik saling tuduh, mahasiswa saling curiga, dan masyarakat makin bingung membedakan mana gerakan murni dan mana operasi politik. Inilah efek domino dari tuduhan tanpa pembuktian terbuka. Di era digital, satu kalimat pejabat bisa berubah menjadi bola api liar yang menyambar kemana-mana. Dan ketika negara bicara soal demo bayaran, publik otomatis akan bertanya balik, kalau memang tahu, kenapa tidak ditindak? Kalau memang ada pelakunya, kenapa tidak diumumkan? Kalau memang ada aliran uang, kenapa tidak dibongkar? Pertanyaan itu sekarang menghantui ruang publik. Ada pertanyaan yang jauh lebih besar dari sekadar siapa membayar demo. Apakah demokrasi Indonesia hari ini masih benar-benar milik rakyat? Atau justru sudah menjadi panggung permainan elit? Karena faktanya, dalam banyak momentum politik, masa seringkali menjadi komoditas. Ada masa untuk kampanye, ada masa untuk penyambutan, ada masa untuk tekanan politik, ada masa untuk operasi opini. Dan publik tahu praktik itu bukan rahasia. Masalahnya sekarang, ketika isu itu masuk ke dunia mahasiswa, luka demokrasi menjadi jauh lebih dalam. Sebab mahasiswa selama ini dianggap benteng terakhir moral publik. Kalau benteng itu ikut retak, maka kepercayaan masyarakat bisa runtuh total. Karena itu Mahfud meminta mahasiswa tidak mudah dipecah. Jangan sampai muncul BEM tandingan. Jangan sampai gerakan diadu domba. Jangan sampai perjuangan mahasiswa berubah menjadi arena perebutan sponsor politik. Pesan itu terasa keras tapi realistis. Karena sejarah menunjukkan, setiap kekuasaan selalu punya kepentingan mengendalikan gerakan mahasiswa. Dan setiap gerakan mahasiswa selalu punya risiko disusupi. Kini tekanan publik perlahan mengarah ke Prabowo. Banyak yang mulai menunggu, apakah Presiden akan benar-benar membuka siapa dalang demo? Atau pernyataan itu hanya akan menjadi bom politik sesaat? Karena kalau tuduhan sebesar ini dibiarkan menggantung, dampaknya bisa panjang. Kepercayaan publik bisa terkikis, mahasiswa merasa dicap, dan ruang demokrasi makin dipenuhi rasa curiga. Namun di sisi lain, kalau Prabowo benar-benar membuka nama dan bukti, efeknya juga bisa sangat besar. Bisa menyeret tokoh politik, bisa membuka operasi tersembunyi. Bahkan bisa memicu badai politik baru. Dan mungkin disitulah letak dilema sebenarnya. Karena membongkar dalang demonstrasi berarti membuka dapur politik yang selama ini bekerja di balik layar. Satu pernyataan telah membuka kotak Pandora baru dalam politik Indonesia. Prabowo mengaku tahu siapa yang membayar demo. Mahfud menantang agar semuanya dibuka terang-terangan.
Di tengah semua itu, publik kini menunggu satu hal sederhana. Mana fakta dan mana sekadar narasi politik? Karena demokrasi tidak bisa hidup dari tuduhan samar. Demokrasi juga tidak bisa sehat jika gerakan rakyat dipenuhi transaksi. Dan jika benar ada pihak yang memperdagangkan demonstrasi demi kepentingan politik, maka yang sedang dipermainkan bukan cuma mahasiswa, tapi masa depan demokrasi Indonesia sendiri.